Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, seperti IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul 8:30 pagi. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan. Saudara menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Keputusan yang tepat saudara menyaksikan tayangan ini karena kita percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan berikan kami hikmat dan biarlah kami duduk tenang, tinggal diam bersama dengan Kau Yesus. Agar kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu Tuhan tinggal di dalam setiap hati kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Dan juga Bapak Gembala Rayon kami, Pak Yongki dan kedua wakilnya. Dan juga kami berdoa buat Gembala IRC, Pak Risa Solihin. Kau berkati Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau pakai mereka dengan luar biasa. Dan hamba percaya Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Dan hamba juga berdoa buat bangsa negara ini Tuhan.
Tuhan, tidak ada satupun yang kau lewatkan. Kau mengasihi bangsa ini Tuhan. Amin. Bangsa ini dalam tanganmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu Yesus. Terima kasih buat bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Amin. Berlimpah-limpah. Yesus. Dan hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaatmu IRC. Maupun jemaatmu yang akan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati mereka. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Kau pulihkan. Dan biarlah semakin hari mereka boleh bertambah lebih lagi mengasihi Engkau. Lebih daripada segalanya Tuhan. Dan hidup mereka terus mempersiapkan diri untuk kedatangan Engkau yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Jemaat Tuhan, lebih lagi angkat kedua tangan bersama-sama katakan How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang ajaib. Now we see how great is our God. Sing the name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, my heart will sing, how great is our God. Sekali lagi sama-sama katakan, name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Lebih lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Come on, sing with me, how great. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, how great, and all we see, how great, how great, and all we see, how great is our Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Amin. Tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Yes. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa umat Tuhan yang mau bersorak-sorai lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, dia Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Bukan cuma karena hari ini, tapi dari hari-hari kemarin. Perbuatan Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan so bagi dia. Come on. Haleluya. Di rumah saudara yang tempat dimanapun saudara berada, berikan tepuk tangan sama-sama. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, we give you glory. Come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. One more time, let's say it. We give you glory, come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Hanya bagimu Tuhan. Sama-sama kita serukan Gloria. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Allah yang besar, Allah yang menjadikan langit dan bumi ini sebegitu indahnya. Dan terlebih lagi, setiap umat yang percaya kepadamu. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku
kasih banyak ya Tuhan. Betapa mulia, betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan dan Allah kami. Tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Sampai kapanpun Tuhan. Sebab itu Tuhan, ya saat ini kami mau ambil bagian yang terbaik. Yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya kemerdekaan itu akan kami peroleh. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang membebaskan kami. Firman yang melepaskan kami. Firman yang menegur kami Tuhan. Agar kami selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Bukan menurut kehendak kami. Bukan menurut pikiran kami. Namun yang terbaik yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini. Pastor Risa Solihin Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, berikan hikmat, wahyuan yang daripada Tuhan. Agar apa yang dia sampaikan menjadi pedang yang bermata dua. Dan biarlah Tuhan setiap rema yang ada, setiap rema yang kami peroleh saat ini jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Dan itu akan berbuah lebat dan nikmati oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, dengan keras sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kembali keluarga besar IRC. Yang mana bukan hanya keluarga besar secara langsung, tetapi oleh karena anugerah Tuhan justru melalui pandemi ini, keluarga besar IRC Sawangan menjadi tanpa batas. Di mana sekian bulan banyak sekali jemaat yang setia, tanpa dibatasi oleh provinsi, tanpa dibatasi oleh bangsa, secara aktif komen di live chat, juga komen di kolom komentar, baik di YouTube maupun di Facebook, dan juga keluarga besar IRC yang juga mengikuti ibadah-ibadah program-program IRC Sawangan melalui RCTI Plus. Saya mengucap syukur atas kesetiaan daripada semua Anda. Puji nama Tuhan, di satu pagi di akhir bulan Oktober, setengah bangun atau masih setengah tidur tidak jelas. Tetapi memang saya punya kebiasaan dalam 2 bulan terakhir ini selalu menyalakan alarm handphone jam 5.30. Hanya untuk memastikan jam 6.30 saya sudah ada di kolam renang untuk berolahraga. Tetapi ketika itu setengah terjaga atau setengah tertidur, saya merasa masih setengah tertidur. Kenapa? Karena seperti bermimpi dini pagi hari itu, dan tiba-tiba ada satu kata yang muncul di tengah-tengah tidur saya, yaitu kata portofolio. Dan terus terang di tengah-tengah setengah tidur dan setengah terjaga muncul kata portofolio, dan tiba-tiba yang diingatkan Tuhan melalui satu petunjuk ilahi dini hari itu, yaitu adalah apa yang terjadi dengan Daud. Di mana ketika Daud sampai pada sebuah titik tanpa dia duga di satu pagi harus berhadapan dengan Goliat. Di mana satu bangsa diperolok-olokan, satu bangsa dipermalukan. Tetapi ada satu statement yang kuat daripada Daud. Dia berkata, kalau Tuhan menolong saya di hari yang lalu dari cengkraman beruang, dari cakar singa, maka Tuhan hari ini pun akan menolong saya. Dan ketika itu saya terjaga, dan ketika saya terjaga, saya berpikir, oh iya ya, ternyata pengalaman di masa lalu, catatan di masa lalu, kehidupan di masa lalu itu kalau di bidang administrasi itu seperti pencatatan arsip. Dalam hal keuangan arti portofolio berbeda. Tapi jika seseorang berkata saya menyimpan keuangan di Dana Reksa, di investment banking, di tabungan, di mana, di deposito, itu adalah portofolio dalam pengertian keuangan. Tentu dalam pendidikan agak berbeda.
Portofolio itu bentuknya adalah tulisan-tulisan, esai-esai. Itu adalah portofolio karya di mana ketika dibuat ada tujuan. Dan pastinya kami sebagai gereja, saya sebagai pengkhotbah, tanpa terasa di lemari bawah saya itu ada portofolio di mana ada ratusan itu disket, ada ratusan disk, ada puluhan daripada kaset khotbah-khotbah saya selama 20 tahun. Walaupun tanpa tujuan, tetapi ternyata itu pun adalah portofolio. Nah, portofolio dalam kehidupan kita itu sangat penting. Ternyata saya dapati kata portofolio itu adalah sangat alkitabiah. Bukankah 66 kitab yang tertulis di Alkitab kita adalah portofolio? Ya, ini portofolio sorga. Ini portofolio ilahi, karya Tuhan. Walaupun penulisnya ketika menulis daripada tulisannya ketika itu pasti tidak disadari oleh pelakunya bahwa sekian ratus tahun kemudian itu akan menjadi Alkitab. Tidak akan menyangka. Tapi Tuhan melewati mimpi, Tuhan lewati visi, Tuhan lewati keadaan. Sang penulis Alkitab menuliskan 66 kitab yang ada dalam kitab suci. Saudaraku, tentunya apa yang dicatat oleh Alkitab kita bagi beberapa orang kok sepertinya tidak lengkap. Kok sepertinya ada beberapa hal yang bias. Tetapi para ahli kanon dalam bahasa Yunani adalah alat pengukur. Jadi ketika dari semua dokumentasi yang ada, portofolio, catatan-catatan yang ada, yang mana ketika itu tentunya tidak menggunakan kertas, apalagi tidak menggunakan itu yang namanya adalah digital. Mereka menulis ada sebagian mungkin di atas batu, mungkin ada yang sebagian itu di atas kulit. Mereka menuliskan itu. Tetapi ahli-ahli kanon di abad yang kelima, Yesus mati di abad ke-0. Kalau di abad kelima ada Alkitab, berarti 70 para bapak gereja mengumpulkan portofolio ketika itu. Dan di abad yang kelima maka selesailah Alkitab kita. Yang diukur, ukurannya adalah kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan kedatangan Yesus. Mungkin ada banyak beberapa hal kok dikatakan dalam kitab Kejadian anak manusia, tapi di situ ada anak Allah, di situ ada malaikat. Kok sepertinya ada yang miss? Saya setuju. Maka dari gereja Katolik misalnya ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi bagi Alkitab kita di abad yang kelima, ini mendapatkan legitimasi sampai detik ini. Inilah firman Tuhan. Inilah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang diurapi pada zamannya. Dan itu adalah portofolio sorgawi. Saya perlu menjabarkan hal ini. Walaupun mungkin bagi kehidupan Anda nggak penting. Tapi yuk pelan-pelan. Saya akan bawa dalam pewahyuan dengan tema portofolio. Saya akan jabarkan dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-4 kita akan pelajari pelan-pelan. Kenapa? Karena menarik sekali. Lukas 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Theophilus yang mulia. Menarik. Bagi Anda gak menarik, buat saya menarik. Kenapa? Ternyata ini membuktikan Lukas menuliskan kitab Lukas dan juga menuliskan kisah para rasul. Ditujukan untuk satu orang, namanya adalah Theophilus. Di mana Lukas tidak menyangka tulisan untuk satu orang hari ini berlaku untuk miliar manusia.
Dan ternyata apa yang ditulis oleh Lukas terinspirasi oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus. Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa setiap firman diilhami oleh Roh. Yang mana ketika itu Lukas hanya menuliskan untuk satu orang, Theophilus. Dikatakan bahwa banyak orang telah berusaha menyusun suatu peristiwa, suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Dan inilah portofolio. Ini adalah berita demi berita. Ini adalah tulisan demi tulisan yang telah terjadi di antara kita. Ayat yang kedua sangat menarik. Seperti yang disampaikan kepada kita. Siapa kita? Tentunya Lukas dan Theophilus. Hanya dua orang surat ini terukur. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Kenapa dikatakan saksi mata? Pastinya inilah murid-murid Yesus yang mana ketika Yesus hidup, para murid-murid ada bersama dengan Yesus. Dan Anda harus tahu, Lukas bukan salah satu murid, bahkan Lukas. Kenapa saya buka ini untuk saudara? Karena Lukas bukan orang Yahudi. Mungkin ini mengagetkan Anda. Lukas bukan Yahudi. Dan Lukas itu siapa? Bukan salah satu daripada 11 murid. Kalau yang ke-12 ya sudahlah. Yudas sudah menjual Yesus. Dan juga tidak tercatat Lukas itu salah satu dari 120 murid. Bahkan Lukas juga tidak tercatat namanya dari salah satu di mana Yesus menampakkan diri. Kira-kira 500 orang namanya belum ada pada zaman itu. Ternyata Lukas itu adalah pelayanannya seangkatan dengan Rasul Paulus. Dan menarik, Lukas sebagai penulis Alkitab ternyata dia menggambarkan Yesus dari mana? Dari dokumen-dokumen yang mana Tuhan punya tujuan satu kali kelak bakal jadi kitab suci orang percaya. Ayat yang ketiga indah. Karena itu setelah aku menyelidiki dengan segala peristiwa, dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dalam kata lain, ini menjadi portofolio daripada apa yang aku dengar dari saksi mata, dari catatan-catatan yang aku baca. Maka Lukas berkata, aku bukukan untuk engkau seorang yang mulia. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan demikian, Theophilus. Hanya untuk satu orang. Tapi betapa hebatnya, itu adalah portofolio sorga. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh. Buktinya ada, esainya ada. Dan ini adalah portofolio sorga di mana Tuhan bekerja melalui seorang manusia. Tidak semua rencana sorga dapat Allah kerjakan sendirian. Ya, benar adanya. Tetapi menggunakan tangan manusia. Semua Anda mungkin pernah berpikir begini, Pak Pendeta, bukankah ini firman Tuhan? Tapi kenapa bukan tangan Tuhan yang membuat? Tangan Lukas, tangan Matius, tangan Markus. Kenapa? Ya, karena tidak semua rencana Allah digenapi dalam kehidupan manusia. Allah sendirian yang mengerjakan. Tetapi dia selalu menggunakan manusia. Dan manusia yang di sini itu begitu menarik. Yaitu adalah justru kepada seorang Lukas. Ini menarik. Dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya catat. Siapa Lukas? Yang pertama, tadi saya mengatakan seorang bukan Yahudi. Dan bukan salah satu dari murid Yesus. Dan dari mana Lukas berasal? Ternyata dari Antioquia. Dia bukan Yahudi, dia orang Antioquia.
Di mana semua kita mengerti Antiokhia pada zaman Kisah Para Rasul itu pusat kekristenan yang sedemikian rupa hebat. Dari sanalah para nabi-nabi, rasul-rasul muncul dan mereka menyebar ke seluruh dunia. Dan kata Kristen pertama kali muncul kepada jemaat Antiokhia dalam bentuk hinaan, dalam bentuk bully. Kata Kristen muncul di Antiokhia. Siapa Lukas? Yang kedua adalah dokter. Karena dari catatan saya, Paulus pernah berkata, dialah tabib. Maka dia adalah dokter. Paulus menuliskan demikian. Karena Paulus dan Lukas adalah teman sepelayanan. Walaupun tidak tercatat seperti Paulus dengan Barnabas misalnya. Paulus dengan Silas misalnya. Tidak tercatat secara spesifik demikian. Tetapi dikatakan bahwa Lukas itu siapa? Lukas itu adalah sejarawan. Dia adalah sejarawan, dia bukan hanya dokter tapi dia sejarawan. Kenapa? Karena dia senang, dia punya minat untuk mengumpulkan apa yang terjadi sebelum dia bertobat, sebelum dia melayani, yang terbukti dari ayat yang kita baca bahwa Lukas adalah sejarawan. Catatan-catatan dari Markus diambil, catatan-catatan dari Matius diambil, catatan-catatan dari Yohanes diambil. Dan dari pengalamannya dan bersama dengan Roh Kudus dibukukan menurut versi Lukas. Dan itu diberikan kepada Theophilus. Yang menarik adalah ternyata Lukas adalah wisatawan. Kenapa dikatakan wisatawan? Oh ya, karena dia adalah orang Antiokhia. Tapi bagaimanapun menurut catatan-catatan Alkitab dalam Kisah Para Rasul, kalau Anda melihat Paulus dari satu kota ke kota lain menggunakan kata kami, itu berarti Lukas dan Paulus. Dan dalam perjalanan-perjalanan, Paulus yang menggunakan kata kami itu dari satu kota ke kota lain, dari satu dermaga ke dermaga lain, dari satu perjalanan ke perjalanan lain. Itu menandakan Lukas adalah wisatawan. Dan saya tafsirkan pasti Lukas pernah jalan-jalan ke Galilea. Karena Galilea sebelumnya itu dikatakan laut Galilea. Tetapi Kitab Lukas mengatakan tidak lagi laut. Karena Lukas tahu ada yang lebih besar dibandingkan laut Galilea. Karena laut Galilea ketika itu hanya 13 km panjangnya, 8 meter lebarnya. Maka Lukas berkata itu bukan laut. Itu danau Tiberias, danau Galilea. Yang pertama bukan Yahudi. Yang kedua seorang dokter. Yang ketiga, seorang sejarawan. Yang keempat, dia adalah seorang wisatawan, tapi pastinya dia adalah seorang penulis. Itu pasti. Tetapi yang keenam, ada sesuatu yang menarik dari tulisan Lukas yang memastikan bahwa dia seorang penginjil. Kenapa? Karena kata keselamatan itu dominan tertulis dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi betapa hebatnya seorang Lukas yang mana dari hidupnya lahir sesuatu yang indah padahal bukan Yahudi, dan juga dia bukan dari bagian dari para murid. Tetapi saya memperhatikan kitab Lukas itu juga punya spesifikasi tertentu. Kitab Lukas ditujukan untuk orang belum percaya. Menarik. Karena kalau saya perhatikan kitab Lukas yang didokumentasikan, yang dicatat oleh Lukas, itu adalah hal-hal yang sangat manusiawi. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan di sini, tapi saya ingin memberikan kepada Anda wawasan bahwa Tuhan ingin pakai Anda. Tuhan ingin pakai saya. Tuhan ingin pakai Anda. Pengalaman-pengalaman yang mungkin itu kecil, yang mungkin tidak dicatat seperti Lukas, tidak didokumentasikan seperti sejarawan, tidak didokumentasikan seperti pendidik, tetapi saya begitu yakin pasti didokumentasikan dalam hati dan pikiran Anda. Dan itu adalah portofolio.
Portofolio sorga berkolaborasi dengan manusia yang percaya, ya itu pasti. Dan yang bersedia, belum tentu berkemampuan, tetapi orang yang bersedia. Tapi karena saya dapati juga dari penulis-penulis Injil yang punya portofolio sorga, tidak semua orang-orang hebat, tetapi orang-orang yang bersedia. Musa punya keterbatasan, Yesaya punya keterbatasan, Yeremia punya keterbatasan, tetapi mereka bersedia dipakai oleh Allah. Dan tentunya juga adalah orang-orang yang punya inisiatif. Karena tadi ayatnya berkata dalam Injil Lukas 1 bahwa aku berinisiatif untuk mengambil keputusan dan untuk membukukannya. Pasti ada inisiatif, bukan orang yang pasif. Bukan orang yang menunggu, tapi orang yang berinisiatif. Dan saya berpikir bahwa yang pasti yang dipakai adalah orang-orang yang rapi. Kalau berantakan, kalau sembrono, hidup seenaknya, nggak mungkin bisa membukukan, nggak mungkin punya portofolio yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan tentunya yang terakhir, orang yang dipakai Tuhan, yang menjadi bagian daripada portofolio sorga adalah orang-orang yang konsisten. Kata konsisten menjadi penting. Bagi Anda yang sudah subscribe daripada IRC Media pasti sudah mengerti. Karena Anda selalu dapat notifikasi kalau ada konten-konten yang baru dari gereja kami. Ya, Listen DRV itu punya konten yang juga teratur, yaitu self affirmation. MRS bertanya Selasa malam, dan Significant Woman sebulan sekali, DOT Teens sebulan sekali, DRP 232 setiap hari Sabtu sore, Kid Church setiap Minggu pagi, dan tentunya ada General Service daripada IRC Sawangan. Dan sebentar juga kami akan mungkin pada bulan ini sudah tayang konten yang baru, dan Anda yang subscribe Anda pasti mendapatkan notifikasi. Kalau YouTuber bilangnya tolong bunyikan bell. Maka ketika berbunyi, Anda terkoneksi dengan semua program-program yang ada di IRC Media. Dan itu adalah portofolio. Jelas itu portofolio. Bentuknya mungkin berbeda dengan Lukas. Berbeda dengan pada zaman para nabi, para penulis Injil. Sekarang bentuknya digital. Dan itu memudahkan. Dan itu adalah jelas portofolio IRC Sawangan. Apa karya yang Anda bisa buat di akhir zaman ini? Menjadi pertanyaan besar. Menjadi pertanyaan besar. Saya selalu berkata kepada tim digital media IRC, yang paling penting, ya kita berikan yang terbaik, kita buat konten yang terbaik, hasil itu terserah Tuhan. Hasil itu terserah anugerah Tuhan, rencananya dalam kehidupan kita. Yang paling penting adalah kita percaya, kita bersedia dipakai. Yang mungkin sudah lebih daripada 100 konten sejak pandemi ada, itu kita buat portofolio sebagai karya bagi generasi ini, sebagai karya yang tanpa batas sebelum Yesus datang kali kedua. Saudaraku, portofolio ini akan senantiasa ada di YouTube IRC Sawangan, di Facebook IRC Sawangan, dan juga di RCTI Plus. Saya tidak tahu ke depan akan seperti apa, tetapi ini bentuk karya Allah yang menggunakan kami sebagai gereja, kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai anak-anak Allah untuk dipakainya di akhir zaman ini. Karena saya tahu persis tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Menjadi pertanyaan besar hari ini adalah, apa yang Anda kerjakan, karya apa yang Anda berikan selama hidup ini yang cuman satu kali. Cuman satu kali. Karya apa, portofolio apa yang Anda bisa persembahkan kepada generasi ini. Itu menjadi pertanyaan besar untuk semua Anda dan saya. Kenapa?
Perhatikan apa yang terjadi ketika kita pulang. Saya menggunakan kata pulang, yaitu adalah Wahyu pasal yang ke-22. Kenapa saya katakan kata pulang? Karena Wahyu 21-22 persis sama dengan Kejadian 1 dan 2. Persis sama. Dari Kejadian ketiga sampai dengan Wahyu pasal yang ke-19 itu adalah sebuah rencana Allah. Portofolio sorga agar semua kita kembali pulang. Pulang kepada perkara-perkara Eden yang mana menurut kitab Wahyu tidak lagi menggunakan Eden tapi Yerusalem baru. Apa yang terjadi nanti ketika kita pulang? Wahyu 22 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku, reward, upah, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya yakin ini adalah portofolio. Portofolio yang apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat untuk sesama, untuk gereja, untuk hamba Tuhan. Itu portofolio yang mana itu kita kerjakan selama kita hidup. Ternyata pencatatannya, saudara, Lukas saja rapih, apalagi sorga. Tolong katakan amin. Semua yang mengikuti live chat dan komen daripada Instagram, daripada Facebook dan juga YouTube, tolong katakan amin. Lukas saja yang bukan Yahudi, Lukas saja yang bukan murid Yesus, mencatat portofolio, apalagi sorga. Pasti semua yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan bersegera untuk apa? Membawa upah, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan. Itu sebagai upah, reward dari portofolio. Selama Anda di bumi ini, hidup cuma satu kali mas. Biarlah kita punya karya untuk Tuhan, untuk sesama, untuk gereja, untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan semua tercatat di sorga. Perhatikan khotbah ini. Perhatikan apa yang saya katakan, portofolio karya yang kita bisa kerjakan. Bukan untuk usaha kita meraih keselamatan. Bukan. Karena jelas Paulus bilang bahwa kita selamat, kita dibenarkan bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena usaha kita. Tapi oleh karena kasih karunia. Jadi portofolio karya, usaha kita, upaya kita, jasa kita bukan untuk meraih keselamatan, tetapi untuk mengisi keselamatan itu sendiri. Ini penting, jangan dipotong khotbah saya. Nanti khotbahnya dipotong, wah ini harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk keselamatan semua karena kasih karunia. Untuk kebenaran kita dibenarkan itu karena Yesus. Tapi setelah kita dibaptis, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, apa yang kita kerjakan? Itu penting. Dan ternyata apa saja yang Anda kerjakan, itu dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan sediakan upah, Tuhan sediakan reward. Hidup cuma satu kali bos. Apa yang kita isi? Mungkin Anda berkata, oh saya sibuk. Sibuk naon? Cicing di imah dah. Oh saya sibuk. Sibuk naon? Kesibukan kita nggak seperti sebelum pandemi. Saudaraku, sibuk apa? Sibuk baca WA, komen, liatin Instagram orang, Facebook orang, gambar orang. Sibuk apa? Yuk sama-sama justru di saat ini. Kita masih punya kehidupan. Justru di saat ini kita harus punya portofolio sorga ilahi dalam kehidupan kita. Lakukan sesuatu yang baik. Tetapi perhatikan slide ini.
Ini penting. Ketidaksetiaan, pemberontakan, pengkhianatan, kekecewaan tidak boleh jadi portofolio. Kehidupan yang kita perbuat dan dicatat Tuhan. Anda harus foto slide ini. Saya minta editing multimedia gereja agak lama slide-nya. Jangan dipindahin ke wajah saya. Terus diperlihatkan slide ini. Bahwa ketidaksetiaan itu jangan jadi portofolio. Oh, saya mau pindah-pindah gereja, Pak. Jadi catatan sorga pindah-pindah gembala, pindah-pindah pengkhotbah. Dan saya tahu persis. Kesetiaan langka. Kesetiaan langka. Saya begitu banyak orang mendengar, oh Pak, maaf sekarang udah gak dengerin lagi IRC Sawangan, Pak. Padahal jemaat IRC Sawangan sebelumnya. Oh, saya sudah pindah, Pak, sekarang, Pak. Oh, saya sekarang sudah tidak lagi dengar, Pak, karena sudah tidak terlalu menarik. Sorry, jangan itu yang jadi portofolio dalam kehidupan kita. Dan beberapa minggu yang lalu ada stasiun radio terbesar Kristen di Surabaya mewawancarai saya. Mereka berkata, apa yang menjadi kekuatan daripada pelayanan Parisa? Saya cuma satu. Saya untuk mencoba setia. Saya pertama kali datang sebagai bukan orang Kristen, ya di gereja ini. Saya dilayani, saya di-mentoring ya di gereja ini. Bahkan saya melayani Tuhan dan sekarang saya menjadi gembala sidang di gereja ini. Apakah gereja ini sempurna? Tidak. Tapi saya punya portofolio di hadapan Tuhan. Saya mau setia. Saya mau setia. Saya mau setia kepada pemimpin. Orang yang mana banyak orang di hari terakhir dengan sosmednya, dengan akun-akun keponya, mendiskreditkan, membuli. Saya mau katakan satu kata. Saya taat kepada pemimpin. Saya setia kepada pemimpin. Bukan aturan, bukan keharusan. Tapi karena saya mengasihi. Berbeda kalau keharusan. Berbeda kalau aturan. Berbeda. Tapi saya mengasihi. Maka akan lahir kesetiaan. Tidak akan pernah ada pemberontakan. Karena dasarnya adalah kasih. Dan itu akan jadi portofolio yang satu kali kelak mungkin anak cucu saya. Cicit saya. Ya gak tahu lah. Kalau Yesus belum datang, itu akan menjadi sebuah portofolio bahwa karya Tuhan terjadi pada kakeknya. Jangan yang jadi portofolio dalam kehidupan kita pengkhianatan demi pengkhianatan. Justru itu yang kita rekam, itu yang justru kita catat. Dan banyak orang bangga dengan pengkhianatan. Jangan pernah bangga. Bahkan kekecewaan, ketakutan, kepahitan. Oh, saya mah kepahitan pindah-pindah, Pak. Yang satu kalau belum selesai ke sini saya pahit lagi ke sini. Pahit lagi ke sini saya pahit lagi ke sana. Kalau saya kecewa sini nanti pindah lagi kecewa ke sini. Saudaraku, jangan itu yang jadi portofolio. Yang jadi portofolio adalah apa yang kita kerjakan baik adanya. Itu akan dicatat. Dan satu kali kelak Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, Dia akan bergegas untuk memberikan upah kepada kita. Perhatikan Roma 4 ayat yang keempat, terakhir. Saya tahu Anda pasti diberkati. Saya pun diberkati. Jadi saya semakin semangat melayani Tuhan. Kadang-kadang capek, ya. Kadang-kadang letih, ya. Kadang-kadang disalahartikan, ya. Kadang-kadang kecewa, ya. Tapi biarlah wahyu yang Tuhan berikan hari ini, itu membuat kita lebih lagi bersemangat, berantusias, berinisiatif untuk mengerjakan, mengisi keselamatan, mengerjakan keselamatan ini. Untuk gereja, untuk hamba Tuhan, untuk gembala kita, untuk siapa saja. Dan itu menjadi catatan-catatan sorga yang tidak akan pernah terhapus. Roma 4 ayat yang keempat. Perhatikan indah. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Abraham dibenarkan oleh iman. Jadi ini berbicara soal keselamatan, berbicara soal kebenaran, berbicara soal iman. Tetapi ada satu ayat yang menarik, ayat yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, kalau ada orang yang punya kontribusi, kalau ada orang yang punya upaya, jasa. Ayatnya berkata apa? Upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tidak. Itu sebagai hak. Alkitab yang berkata demikian. Bukan sebagai hadiah, tetapi itu memang haknya. Upah itu haknya. Anda bekerja di kantor.
Tentu sebelum Anda bekerja di kantor, Anda akan dihubungi oleh HRD, Anda akan berbicara dengan bagian HRD tenaon. Human Resources Development, sumber daya manusia. Ya pokoknya bagian kepegawaian lah. Oke, Anda bekerja ya, 1 bulan, job description Anda ini, Anda bekerja harus lakukan bla 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 bla, tanggung jawab Anda ini dan ini, hasil yang harus diperoleh ini, Anda dikasih sejumlah rupiah tertentu. Itu bukan hadiah. Ketika Anda melakukan dengan baik, itu memang hak Anda. Tolong katakan amin. Jadi ketika kita melakukan yang baik untuk Tuhan, yang namanya upah itu hak Anda. Anda tidak perlu tagih Tuhan. Anda tidak perlu tagih sorga. Mana tagihannya? Mana hak saya? Tidak perlu. Itu hak Anda. Mahkota kemuliaan, mahkota keselamatan, mahkota kebenaran itu hak Anda. Karena Anda sudah bekerja. Bahkan Paulus berkata, karena kasih karunia aku bekerja keras lebih daripada kalian semua. Maka kita nggak heran portofolio daripada perjanjian baru 2/3 ditulis oleh Paulus. Kenapa? Karena dia bekerja keras. Bukan santai, bukan sibuk Pak. Lakukan apa? Sibuk Pak, nggak bisa Pak, nggak sempet Pak. Duit terus yang dicari untuk memuaskan daging, untuk memuaskan diri sendiri. Saudaraku, sejenaklah Anda berpikir. Saya berdoa dengan khotbah ini, sejenak kita berpikir. Karya apa yang sudah kita buat untuk Tuhan. Bukan sebagai untuk alat tagih. Karya yang kita lakukan bukan untuk kita pakai. Kita ketemu Tuhan, kita tagih. Tetapi ini ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah portofolio. Dan saya berdoa, yuk kita berpikir sejenak. Hari ini, berpikir sejenak. Kita riset ulang, kita definisikan kembali hidup kita. Mau seperti apa? Yuk sama-sama definisikan kembali. Saya yang rasanya sudah bisa lakukan, saya akan lebih lagi lakukan yang terbaik. Agar saya bisa mendefinisikan kembali hidup saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat. Yang saya tahu persis, itu akan jadi portofolio sorga. Dan dicatat, dan Tuhan akan berikan upah. Bukan upah untuk kita diselamatkan, bukan. Tetapi upah di dalam ketika kita menjalankan keselamatan. Yang mana anugerahnya begitu besar Tuhan berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, satu penyingkapan daripada kitab Lukas. Yang begitu kaya, yang begitu dalam. Kita berbicara mengenai portofolio. Yaitu kearsipan Tuhan. Dan bukan hanya Lukas yang mengarsip kehidupan Yesus sedemikian indah. Yang mana tadi saya jelaskan sebetulnya ditulis untuk satu orang, Theophilus. Lukas tidak pernah menyangka ternyata buku yang hanya untuk satu orang sekarang dibaca oleh miliar manusia. Dan itu adalah portofolio. Kita tidak menyangka dengan apa yang kita kerjakan sepertinya sederhana, sepertinya kecil, sepertinya murah. Tapi di hadapan Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan portofolio yang sadar tidak sadar kita kerjakan. Itu sebetulnya adalah portofolio sorga. Tadi saya sudah jelaskan, tidak ada yang sia-sia. Walaupun kita tidak perlu tagih kepada Tuhan. Semua yang baik yang kita kerjakan. Tapi pasti kelak Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan sudah bersiap dengan upah, dengan reward yang Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Amin. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Anda lakukan perjamuan kudus mandiri bersama dengan keluarga di rumah. Dengan hati yang menyembah, kita akan pujikan satu pujian bersama-sama. Syadabakana muradakanama. Seperti Wanita
mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Dari awal seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Kita angkat tangan tinggi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi dari awal, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih, kesempatan demi kesempatan Kau berikan. Terima Mari sama-sama kita angkat roti tinggi-tinggi. Bapa, terima kasih oleh perkenanan-Mu, oleh kekudusan-Mu, oleh karena pengampunan-Mu semata. Dan biarlah kami dengan cara yang benar
memasuki bulan yang luar biasa, bulan yang hebat, bulan menjelang Natal, yaitu bulan November ini. Kami masuk dalam perjamuan kudus dan kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang begitu besar. Sehingga Engkau persiapkan kami dan kami berekspektasi besar bahwa ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia yang Tuhan anugerahkan di bulan November ini. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Syada babakana moradakana 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 moradakana. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Dan kami tahu Tuhan, semua yang lama berlalu, yang baru datang. Dan kami dengan ekspektasi hebat, kami dengan harapan yang besar di bulan November ini doa-doa anak-anak-Mu dijawab Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan. Bahkan setiap doa-doa yang kami bawa, Engkau menggenapinya. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersama dengan keluarga, bersama-sama di rumah, kita angkat kedua tangan kita. Katakan terima kasih. Tidak ada yang diam. Katakan terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Syaradababaya syada. Terima kasih. Syaradababaya kalamo. Untuk kesempatan yang hebat ini kami bersyukur. Sama-sama yang bersyukur kita katakan amin. Jemaat Tuhan, pelayanan pastoral daripada gereja kita tetap berlangsung walaupun disesuaikan dengan keadaan. Dari sejak bulan Juli kita setiap bulan kita melayani baptisan air. Karena memang ternyata banyak gereja-gereja yang oleh karena keadaan, oleh karena situasi, anggota-anggota gereja lain, ada beberapa lah yang akhirnya juga kami layani dengan sukacita. Dan jadi Anda bisa lihat nomor telepon di pengumuman atau Anda bisa scan pengumuman. Anda bisa dapatkan semua pelayanan pastoral seperti biasa. Termasuk yang sampai bulan November ini yang tidak ada, yaitu adalah pelayanan penyerahan anak. Saya mau berkata sebagai gembala sidang, Anda daftarkan saja.
Walaupun secara virtual, saya di rumah, Anda di rumah Anda, kita bawa anak kita untuk diserahkan kepada Tuhan, itu tidak mengurangi nilai iman kita di hadapan Tuhan. Jadi Anda bisa daftarkan. Begitupun juga Anda yang mau memberi dengan QR, Anda mau memberi itu dengan apa bahasa digital wallet atau apa, Anda bisa buka handphone Anda bisa tempelkan di scan yang ada, dan setiap informasi ada di sana. Itu untuk memudahkan Anda dan saya. Yuk kita berdoa bagi yang siap untuk memberi. Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang begitu mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Ini sebagai bukti portofolio kasih kami kepada-Mu Tuhan, dan semua tercatat, dan Engkau kelak bersegera bersiap untuk memberikan kepada kami upah seperti yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memberi, sama-sama yang siap kita katakan amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Pak Niko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras.
Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita sudah di akhir daripada ibadah yang luar biasa. Hadiratnya luar biasa. Kehadiran Allah begitu nyata. Terima kasih untuk teman-teman yang secara aktif di live chat. Menyampaikan sesuatu, dicatat, dan itu pun menjadi portofolio. Nanti satu kali kelak, setelah segala sesuatunya normal, Anda kembali ke akun IRC Sawangan. Ternyata ada tulisan Anda di sana. Itu adalah portofolio. Dan kita mengucap syukur sebagai keluarga besar. Kita sudah menerima yang baik, maka bersiaplah. Kita akan terima yang baik di minggu ini. Kita akan terima yang baik juga di bulan ini. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Bagaikan langit yang begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra
hidupku. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lama. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan.